Halo semua, perkenalkan nama saya Cizara Lady Felita Wicaksono dari kelas 11 Kecantikan 2, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Apa sih itu stereotip, diskriminasi, dan bullying? Stereotip adalah pandangan atau penilaian terhadap suatu kelompok yang membawa harapan pada seperti apa individu di dalam kelompok tersebut dan bagaimana perilakunya. Umumnya, stereotip muncul karena kategori sosial di dalam kelompok, seperti usia, gender, ras, dan sebagainya. Orang-orang akan berasumsi bahwa seseorang memiliki karakteristik tertentu hanya karena ia termasuk dalam bagian suatu kelompok. Contohnya, seorang akan terkejut jika menjumpai sopir taksi perempuan, karena profesi taksi biasanya dijalankan oleh laki-laki. Jenis-jenis stereotip yang perlu diketahui. 1. Stereotip gender. Stereotip gender menjadi stereotip yang paling umum terjadi, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara dunia. Stereotip gender sendiri adalah kepercayaan perbedaan ciri antara laki-laki dan perempuan dalam banyak kasus. Perempuanlah yang paling banyak menjadi korban. 2. Stereotip suku. Kalau stereotip gender mengelompokkan orang berdasarkan gender laki-laki dan perempuan, maka stereotip suku berhubungan dengan suku atau etnik tertentu di Indonesia sendiri. Stereotip suku adalah yang paling sering kita dengar dengan banyaknya suku yang ada di Indonesia. Hal ini sebenarnya cukup masuk akal. 3. Stereotip pekerjaan. Stereotip terakhir adalah stereotip pekerjaan, di mana seseorang dilabeli dengan sebuah karakter atau sifat berdasarkan pekerjaan yang mereka lakoni. Para artis sering disebut sombong dan para pengusaha dikaitkan dengan kehidupan mewah. Berikut contoh video stereotip. Tasya, orang Batak yang lahir di Medan. Orang Batak terkenal dengan stereotip yang galak dan sering bicara dengan nada yang tinggi. Bisa lihat gak sih kalau misalnya jalan tuh, bisa lihat gak? Tapi itu salah. Itu hanya stereotip semata. Orang Batak adalah orang yang jujur dan suka berkata apa adanya. Diskriminasi merupakan perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tersebut. Sin dalam PIN 199 menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik, agama, sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah jenis-jenis diskriminasi. 1. Diskriminasi berdasarkan suku, ras, dan agama. 2. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. 3. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. 4. Diskriminasi terhadap penyandang HIV atau AIDS. 5. Diskriminasi berdasarkan kasta sosial. Berikut contoh video diskriminasi. Siswi SMK yang dimintai mengenakan jilbab padahal siswi tersebut non-muslim. Sekelompok orang tiba-tiba datang berusaha membubarkan acara Midodareni karena menganggap sebagai kegiatan terlarang. Delik penistaan agama sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama. Intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilarang tinggal karena beda agama. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut UNICEF, bullying bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja atau untuk menyakiti,
terjadi secara berulang-ulang dan ada perbedaan kekuasaan. Bullying bisa terjadi secara langsung atau online. Bullying online atau bisa disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, SMS atau teks atau pesan instan, email atau platform online tempat anak-anak berinteraksi. Jenis-jenis bullying: 1. Kontak fisik secara langsung. 2. Kontak verbal langsung. 3. Pelaku nonverbal langsung. 4. Pelaku nonverbal tidak langsung. 5. Cyberbullying. 6. Pelecehan seksual. Faktor perilaku bullying. 1. Keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stres, agresif, dan permusuhan. Anak-anak mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. 2. Sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. 9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakan 64% dan kata-katanya 43%. 3. Kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. 4. Kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. 5. Tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa berikut contoh video bullying. Segede apa gak tahu ya. Ya intinya mobilku ada 4. Terus gue per hari itu dikasih berapa ya? Kadang yang 200.000, kadang yang 100. Itu per hari loh. Hah? Serius? Ajakin aku dong kapan-kapan. Oh boleh, tapi nunggu waktu ya, soalnya ini lagi direnovasi. Oh. Di sini izin ke kamar mandi dulu ya. Oke, see you. Kalian percaya begitu aja dengan omongannya Putri? Emang kenapa? Lihat ini kenyataannya. Lihat. Demi, ini rumahnya siapa? Rumahnya Putri. Serius? Beneran? Iya beneran. Kang Ibul datang nih. Tukang Ibul datang nih. Ngapain kamu sekolah? Gak guna tahu. Ya apaan sih? Apain sih? Kok lempar-lempar kertas? Kang Ibul. Dasar bohong. Tukang bohong datang nih. Tukang tipu. Apaan sih? Gak jelas kamu itu. Sosokan kaya padahal nggak kaya. Kamu tuh sampah. Cici tahu gak?
penjelasan tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Kasus-kasus tersebut dapat berpotensi merusak kebinekaan, jadi kita harus menghindari kasus tersebut. Cara mengikis stereotip, diskriminasi, dan bullying yang terjadi di masyarakat. 1. Pendidikan dan kesadaran. 2. Promosi toleransi dan empati. 3. Membangun komunitas yang inklusif. 4. Melibatkan tokoh dan peran model. 5. Penegakan hukum yang tegas. 6. Pemanfaatan media dan teknologi. 7. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan konflik. 8. Mendorong partisipasi program anti-bullying. Nah, itu tadi materi singkat tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying yang saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.